Pemirsa, jalan panjang negosiasi pembebasan Siti Aisyah berbuah manis. Siti Aisyah diputuskan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan oleh Hakim Malaysia. Dan berikut laporan reporter kami Bernadetta Ginting dari Kuala Lumpur, Malaysia, yang berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana. Proses pembebasan Siti Aisyah telah melalui proses yang sangat panjang, melalui persidangan sebanyak 66 kali dan juga Siti Aisyah sendiri sudah menjalani masa tahanan lebih dari 2 tahun. Dan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam proses pemulangan Siti Aisyah ke Indonesia, sudah hadir Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Rusdi Kirana. Apa kabar Pak Rusdi? Baik, kabar baik, kabar baik. Pak, ini kan warga Indonesia sangat mengapresiasi peran KBRI dan juga Kementerian Luar Negeri dan Hukum dan HAM. Boleh diceritakan bagaimana proses lobby-lobbynya sehingga akhirnya Siti Aisyah dibebaskan, Pak? Pesan pertama dari Pak Jokowi, setiap saat selalu memperhatikan semua orang, tidak hanya Siti Aisyah, yang warga negara Indonesia di Malaysia untuk dilayani dan dilindungi. Nah, dalam hal ini kita ada sedikit salah paham sehingga Siti Aisyah kena musibah. Nah, dengan koordinasi dengan Kemlu, Ibu Menlu, Bu Retno, yang mana di situ juga ada Kumham, Kapolri, Kejaksaan, dan BIN, juga kita lakukan lobby-lobby dengan pemerintah yang ada. Nah, memang proses panjang, tapi kembali kebenaran adalah yang benar. Maka dengan itu Siti Aisyah tidak hanya dilepaskan berdasarkan lobby, tapi juga memang dia benar. Apakah pemerintah Malaysia dan juga pihak kepolisian sangat kooperatif menanggapi dukungan dan juga fasilitasi dari pemerintah untuk membebaskan Siti Aisyah? Oh, iya pasti. Satu hal yang tadi disampaikan oleh Siti Aisyah bahwa selama di penjara yang lebih dari 2 tahun diperlakukan dengan baik dan dari sisi fisik maupun mental, dan dari sisi Kementerian Kumham dengan koleganya di sini, Kapolri dengan koleganya sini, BIN dengan koleganya, dengan dari Kemlu juga dengan koleganya, itu sangat kooperatif. Sehingga hasilnya hari ini kita melihat bahwa Siti Aisyah bisa kembali ke tanah air. Bagaimana proses pemulangan Siti Aisyah kepada pihak keluarga, Pak? Apakah hari ini dan dengan mengendarai apa, Pak? Iya, kita usahakan hari ini karena memang ada proses yang harus kita lalui, contoh mengenai dengan keimigrasian. Karena kan dia sudah visanya sudah tidak berlaku, maka harus di keimigrasian diberikan semacam deportasi. Nah, pesawatnya kita lagi cari untuk kita beli tiketnya. Pak Rusdi, terakhir mungkin pesan kepada warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri sehingga tidak tersandung kasus-kasus hukum, Pak. Ya. Kami dari Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia sangat mengharapkan kalau datang kemari bekerja cukup harus diperhatikan yang pertama, apakah suratnya sudah lengkap, kedua apakah majikannya atau calon majikannya itu mempunyai kemampuan untuk dapat mempekerjakan yang ada di sini. Terima kasih Pak Rusdi atas waktunya. Masih. Dan Siti Aisyah akan segera kembali kepada pihak keluarga setelah menjalani masa tahanan di Malaysia. Dan pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi respon positif dari pemerintah Malaysia yang melihat bukti-bukti dan juga keterangan saksi yang memang membuktikan bahwa Siti Aisyah tidak terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam pada tahun 2017 silam. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Bernadetta Ginting, Yulisa Febiola, iNews melaporkan.